Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Kamukor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran matematika anak usia dini menurut teori Jerome Bruner. Menurut Bruner, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang dimiliki siswa. Dengan demikian, siswa dalam belajar harus terlibat aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan. Anak akan memahami materi yang harus dikuasai anak itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak dalam setiap kesempatan. Pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi atau konseptual problem. Dengan mengajukan masalah konseptual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran. Sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. Nah, proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam 3 model tahapan, yaitu model tahapan enaktif, yang kedua model tahapan ikonik, dan yang ketiga model tahapan simbolik. Bila dikaji ketiga model penyajian yang dikenal dengan teori belajar Bruner dapat diuraikan. Yang pertama, model tahap enaktif. Dalam tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Pada tahap ini, anak belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Pada penyajian ini, anak tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-kata. Dia akan memahami sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu. Kedua, ada tahap ikonik. Dalam tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik-grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan dalam tahap enaktif. Tetapi tahap ikonik yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual atau visual imaginary, gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Nah, yang ketiga ada tahap simbolis. Dalam tahap ini, bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Pada tahap simbolik ini, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak atau abstrak simbolis, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal, misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika maupun lambang-lambang abstrak yang lain. Nah, sebagai contoh, dalam mempelajari penjumlahan dua bilangan saja, pembelajaran akan terjadi secara optimal jika mula-mula siswa mempelajari hal itu dengan menggunakan benda-benda konkret. Misalnya, menggabungkan 3 kelereng dengan 2 kelereng dan kemudian menghitung banyaknya kelereng. Semua ini merupakan tahap enaktif.
HOTS mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills atau HOTS dan STEAM dapat meningkatkan kemampuan problem solving out. Nah, dengan mengintegrasikan teknologi, pedagogi, and content atau TPACK merupakan salah satu pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Materi yang abstrak bisa menjadi konkret dengan adanya integrasi TPACK dengan menggunakan alat peraga dan video, dan juga dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa berdasarkan penemuan dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah video dari saya. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu